pada sore ini kita bisa berkumpul silaturahim dalam acara launching Pondok Pesantren Tangguh. Tentunya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin yang terhormat, yang saya hormati Ibu Gubernur, perlu kami laporkan Sampang mulai dari awal pandemi alhamdulillah masih bertahan di zona hijau. Tentunya ketika banyak PMI, banyak pekerja migran yang dari luar termasuk Jakarta, Surabaya dan sekitarnya yang memang notabene mereka pulang mudik, maka disitulah masalah yang terjadi di Sampang. Kami pertama adalah bagaimana kita melakukan antisipasi sebaran COVID. Nah, di sekarang ini kita fokus kepada penanganan COVID di Kabupaten Sampang. Maka dengan adanya Kampung Tangguh, Pesantren Tangguh, inilah bentuk kerja nyata bagaimana kita melakukan antisipasi dan bekerja bersama bersinergi antisipasi untuk melakukan antisipasi sebaran COVID di Kabupaten Sampang. Ibu Gubernur, Sampang sekarang sudah 51 orang terpapar, Ibu. Alhamdulillah kemarin saya ditelepon ajudan Ibu, termasuk ada kebijakan juga dari Ibu bahwa yang positif atau yang positif boleh dirujuk ke Surabaya, ke rumah sakit darurat di Jalan Indrapura. Alhamdulillah kita sudah mulai rujuk. Tentunya Sampang ini beda, Ibu, beda perlakuannya. Mulai dari bagaimana kita mengantisipasi kegiatan-kegiatan di masyarakat, termasuk acara intihan dan lain-lain. Kami sudah koordinasi dengan Kemenak Sampang dan seluruh Forkopimda bagaimana kita melakukan antisipasi. Alhamdulillah ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan stakeholder yang ada, termasuk para alim ulama menyatakan bahwa siap untuk tidak mengadakan kegiatan termasuk intihan. Ada hal baru lagi yang memang isu kemarin terakhir adalah bagaimana penanganan termasuk pemulasaran penanganan termasuk kemarin memandikan dan memakamkan jenazah. Itu menjadi polemik kemarin, Bunda. Maka kami mengumpulkan seluruh Forkopimda, para alim ulama, MUI, NU dan seluruh yang berkepentingan untuk dihadirkan. Tujuannya adalah bagaimana kita menyatukan persepsi, jangan sampai ada fitnah-fitnah, apalagi berita hoax yang memang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Malah ada satu kiai yang datang ke kami, masih ada nggak corona? Ada nggak? Jangan-jangan bohong. Saya kiai tersebut saya ajak ke BMK, ke rumah sakit kami yang memang khusus menangani karantina. Saya ajak malah nggak mau, ternyata takut juga. Maka kemarin kita dengan NU termasuk Kiai Syafruddin juga hadir menjadi persepsi. Maka kita untuk penanganan memandikan termasuk pemakamannya kita sepakat kerjasama dengan NU, MUI dan seterusnya. Kalau khusus menangani jenazah perempuan, Kemenak siap untuk memberikan bantuan tenaganya, Bunda. Maka dari itu mudah-mudahan di Sampang aman terkendali dan sudah tidak ada hoax lagi. Pertama, tentu kami senang, bahagia, bersyukur pesantren Darul Ulum di Gersempal Ombeng ini sudah menyiapkan sebagai pesantren tangguh. Dahuluipun Kiai Sapi ini berseiring dengan arahan dari PWNU juga, dari Kemenak, dan tentu ikhtiar dari seluruh tim di pesantren ini setelah koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Dinkes, ini menjadi penting, Kiai. Jadi kalau bagian dari maqasidus syariat salah satunya adalah al-muhafadzatu 'alan nafs,
bagaimana sesungguhnya memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, seluruh santri, seluruh wali santri, juga para ustadz-ustadzah di sini, semua terlindungi, semua aman dan sehat. Bahwa ada yang tidak percaya, iya. Bahkan mungkin dianggap data kita ini data yang mengada-ada. Suatu saat Kiai Syafiq ada seorang kiai kemudian silaturahim dengan kami di bulan Ramadan yang lalu yang tidak percaya dengan data ini. Maka saya kemudian mengajak Mas Dr. Jibril, ada di sini. Mas Dr. Jibril ini dari Singosari Malang, tetangganya almarhum Kiai Basari Alawi, juga Kiai Tolha Mansur, lebih dekat lagi dengan Kiai Tolha. Beliau dokter, ambil S2-nya di Inggris. Sekarang sedang melanjutkan lagi ke UNER. Saya minta dipaparkan 2 minggu pertama Jawa Timur 0, kemudian bertambah sampai dengan bulan April pertengahan, Sampang ini masih hijau. Kita kemudian mengundang Pak Bupati secara virtual. Bagaimana resepnya Pak Bupati? Karena saat itu sudah mulai datang, ada yang nggak tahu dari luar negeri, disebut saja, katanya ada yang dari Spanyol, ada yang dari mana. Pokoknya itu yang disebut Pak Bupati. Bukan soal yang dari Malaysia saja, Kiai. Maka kami sudah was-was karena cara penularan COVID-19 ini, corona ini, Kiai, itu ketika ada percikan dari ludah ya, droplet, bahasa Maduranya droplet. Ini jadi memang jarak dekat dan dibawa oleh orang, bukan dibawa oleh angin, kecuali di ruang terbuka berdekatan tidak pakai masker, maka bisa ke bawah. Oleh karena itu disediakan dalam protokol kesehatan, keluar rumah wajib menggunakan masker. Di dalam rumah ini kan memang pada tidak bermasker ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ini ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak panas badannya, apalagi sesak nafas, tapi dia positif. Ini yang susah menjelaskan. Makanya kemarin di Kediri ada rapid test ditolak, kami sehat. Justru ini yang berbahaya karena tidak ada tanda-tanda, tetapi 35% potensi positif. Pesantren pertama yang menjadi percontohan sebagai pesantren tangguh. Kita ikut juga mendampingi. Ya.